Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa Anda dari perbatasan Mesir dan Israel. Mohon maaf atas keterlambatan pengiriman renungan pagi. Ya, kami baru saja turun dari Gunung Sinai dan menempuh perjalanan 2 jam menuju hotel perbatasan Mesir dan Israel. Dan kita bersyukur, senang sekali kita dapat berjumpa kembali pagi hari ini. Ya, waktu Israel menunjukkan pukul 1 dini hari, kita ada, kita kuat, kita sehat, semua karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali menikmati firman Tuhan yang adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Firman Tuhan berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita, agar senantiasa kita hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Firman Tuhan menuliskan, "Ketika aku berkenan, aku menjawab engkau." Itulah yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, "Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat." Bapak Ibu Saudara, konteks kita baca pagi hari ini dalam Amsal 10:17 menunjuk kepada firman yang adalah jalan kehidupan. Ayat ini berbicara tentang pentingnya firman dan teguran dalam hidup kita, agar kita senantiasa ada dalam pimpinan, rencana, dan agenda Tuhan dalam hidup kita. Didikan dan teguran adalah bentuk pengajaran dan koreksi yang bertujuan untuk membimbing seseorang ke jalan yang kebenaran. Ya, didikan bisa berasal yang Tuhan pakai dari orang tua kita, ya, guru, ataupun hamba Tuhan. Tentunya semua berasal dari firman Tuhan. Teguran seringkali datang dalam bentuk peringatan atau nasihat ketika kita melakukan kesalahan. Nah, jalan kehidupan mengacu pada jalan yang membawa damai sejahtera, bukan karena kita memiliki sesuatu, tetapi karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian akhir dari ayat yang kita baca dituliskan, "Jika orang mengabaikan didikan, maka tersesat." Ini berarti tidak ada pilihan dalam hidup kita. Kalau kita mau menikmati pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, maka satu-satunya jalan adalah dengan segala kerendahan hati, keterbukaan hati, kita menerima didikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan kita? Ayat ini mendorong kita untuk terbuka terhadap didikan dan teguran firman. Kita harus belajar, ya, dari kesalahan kita dan bersedia mengubah perilaku kita. Puji Tuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang bijak adalah orang yang mau menerima didikan firman dan teguran firman. Dengan demikian, mereka akan berjalan di jalan kehidupan yang benar, yang membawa pada damai sejahtera, dan tentunya keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku.
Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Puji Tuhan, firman Tuhan menyadarkan kita pagi hari ini untuk kita mau hidup dalam didikan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman-Nya berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Rindukan selalu hidup dalam didikan Tuhan melalui firman-Nya, untuk kita menikmati lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi ini Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak ingin kami habis dalam kebinasaan, hancur dalam kebinasaan, gagal dalam kebinasaan, tersesat. Tapi betapa Engkau sangat mengasihi kami, memberikan firman-Mu pagi hari, menyadarkan kami untuk kami selalu hati terbuka bagi firman-Mu, agar kami menikmati pemeliharaan Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.